Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, nama saya Habib Al-Aziz. Di sini ya, saya akan menjelaskan tentang penulisan proposal penelitian khususnya di bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Nah, sebelum kita mulai ya untuk sesi sharing tentang metodologi penelitian kali ini, mungkin saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman CSTR yang telah mengundang saya untuk sharing ilmu dan pengetahuan saya, dan semoga teman-teman bisa dapat manfaat yang maksimal ya dari apa yang akan saya jelaskan ini nanti. Oke. Ya, kita akan masuk ke pengertian dulu ya, definisi untuk metodologi penelitian. Mungkin dari kata metodologi dulu ya, teman-teman udah tahu secara umum lah ya. Metodologi itu berasal dari dua kata, metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Nah, jadi apabila kedua kata itu digabung, metodologi itu memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, lalu untuk kata penelitian itu adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan dari fenomena-fenomena yang kita kaji atau yang kita teliti. Jadi sebenarnya definisi-definisi yang aku jelasin tadi, yang saya jelaskan itu tidak sesempit yang saya jelaskan. Namun ini salah satu definisi yang saya jabarkan. Okay. Di sini kita nggak akan belajar yang teoritis banget karena memang waktu yang singkat ya dari materi untuk pengisian metodologi penelitian ini. Nah, aku langsung aja ke praktisnya aja. Nah, sebelum teman-teman mulai lanjut lagi ya untuk melihat sebenarnya apa aja sih yang ada di bab 3, unsur-unsur apa aja yang terdapat di bab 3. Nah, teman-teman bisa banget buka dulu proposal yang udah aku share. Jadi itu proposal penelitianku yang udah kemarin mengikuti sidang proposal penelitian. Nah, jadi teman-teman itu ketika aku jelasin itu sambil dibuka proposal penelitiannya. Jadi aku jelasin itu teman-teman punya contoh konkret ya, contoh konkret dari suatu proposal penelitian. Jadi nggak ngawang gitu ya. Jadi teman-teman punya gambaran jelas. Nah, kalau proposal penelitian itu lebih detail ya. Nanti juga ada proposal PKM, itu nanti lagi. Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat di bab 3 itu biasanya ya umumnya itu ada 5 ini. Yang pertama tahapan penelitian, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga rangkaian alat, itu opsional ya. Yang keempat variabel penelitian, dan yang kelima prosedur penelitian. Nah, jadi hampir semua proposal penelitian, walaupun itu untuk mata kuliah penelitian maupun untuk kalau teman-teman mau ngirim untuk ikut kegiatan program kreativitas mahasiswa atau PKM, itu biasanya terdiri dari 5 ini. Namun biasanya itu untuk PKM itu dari poin 1 sampai poin 5 ini sangat-sangat di-press ya, karena memang proposal PKM punya batasan halaman tersendiri, jadi memang harus benar-benar padat, singkat, dan jelas kayak gitu ya. Oke, aku langsung lanjut lagi, masuk aja ya ke poin pertama, yaitu tahapan penelitian. Nah, aku ingetin lagi, teman-teman mulai buka dulu ya. Kalau bagi yang udah itu mulai dibaca, kalau yang belum dibuka lagi. Untuk proposal yang aku kasih itu udah ada di link di deskripsi di YouTube ini ya. Jadi ada link nanti, nah itu diklik aja bisa teman-teman buka. Nah, di sini kita pakai contoh proposal tentang optimasi pengolahan tandan kosong kelapa sawit TKKS sebagai penghasil syngas dan bio-oil dengan metode pirogasifikasi menggunakan respons surface metodologi. Nah, kan kalau yang lalu-lalu udah dijelasin tuh tentang bab 1, bab 2, kata kunci apa aja yang perlu dijelasin. Nah, di sini dari judul ini kita jabarkan menjadi tahapan-tahapan penelitian.
Jadi untuk melakukan penelitian ini, tahapan apa aja sih yang perlu dilakukan agar penelitian ini berhasil? Nah, ini aku ambilin ya dari proposalku itu. Jadi tahapan penelitian itu ya biasanya dibentuk diagram alir kayak gini. Nah, kalau untuk proposal PKM biasanya cukup hanya diagram alir ini saja. Karena memang benar-benar di-press ya untuk jumlah halaman. Namun biasanya untuk teman-teman yang mau buat proposal penelitian untuk mata kuliah, itu selain ada diagram alir ini, juga ada paragraf yang menjelaskan tentang diagram alir ini. Nah, jadi kalau teman-teman baca ya di paragrafnya ya, itu untuk penelitianku tuh ada 4 tahap ya. Bisa dilihat tuh yang pertama itu kalau analisis bahan baku, yang kedua reaksi pirogasifikasi, yang ketiga reaksi pemisahan fraksi cair ini, kan ada air sama bio-oil, kita ambil bio-oilnya aja. Dan yang keempat itu karakterisasi dan optimasi ini. Nah, jadi ya teman-teman, gimana cara buat tahapan-tahapan ini? Itu teman-teman bisa cari di literatur ya, jurnal, di Science Direct, di Taylor and Francis dan lain-lain. Nah, itu banyak banget ya di situ. Jadi atau teman-teman bisa tanya langsung juga ke dosen pembimbingnya. Oke, lanjut. Nah, di bahan dan alat ini kalau teman-teman lihat di proposal juga ini seperti bahan dan alat normal ya. Jadi ada poin alat yang digunakan, peralatan utama untuk karakterisasi produk, dan bahan yang digunakan. Nah, namun di sini ada yang salah nih, teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa lihat nih, menurut teman-teman apa yang salah. Nah, aku akan langsung ke jawabannya ya. Jadi ada yang salah di bagian, di alat yang digunakan itu harusnya hanya mencantumkan alat-alat utama dari penelitian ini. Jadi kayak misal beker gelas, terus corong, terus kertas saring dan lain-lain sebagainya yang sebenarnya digunakan hampir di seluruh penelitian itu tidak perlu dicantumkan di proposal, hanya cukup alat utama yang digunakan. Nah, sama juga seperti di poin bahan yang digunakan. Nah, di bahan yang digunakan di sini ditulis tandan kosong kelapa sawit. Nah, padahal kan sebenarnya untuk pemisahan, terus untuk treatment-treatment lain itu kan banyak senyawa-senyawa, bahan-bahan senyawa yang saya gunakan. Nah, namun nggak perlu ditulis untuk di proposal karena yang utama ya tandan kosong kelapa sawit aja yang berkaitan utama atau primer ya, bahan primer dari penelitian ini. Oke, lanjut. Nah, ini untuk rangkaian alat. Nah, rangkaian alat itu opsional, teman-teman. Jadi kalau di penelitianku itu kan tentang pirogasifikasi dan ada reaktor ya, reaktor pirogasifikasi yang bisa teman-teman lihat nih. Nah, itu biasanya reaktor ini itu memiliki susunan yang tiap-tiap yang buat itu beda-beda. Nah, jadi perlu adanya gambar rangkaian alat karena tidak semua dosen penguji atau tidak semua ahli yang menilai tentang proposal kita itu paham sebenarnya reaktor pirogasifikasi itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman perlu mencantumkan gambar rangkaian alat ini. Nah, namun kalau teman-teman penelitiannya itu yang tidak terlalu rumit alatnya, jadi misal kayak distilasi atau buat pembuatan bioplastik, itu sebenarnya tidak perlu untuk mencantumkan gambar rangkaian alat ini. Jadi opsional. Oke. Yang selanjutnya itu ada variabel penelitian ya. Dan teman-teman udah tahu banyak ya tentang variabel penelitian ini karena udah sejak SMP kan, sejak SMP tuh belajar tentang variabel-variabel dalam penelitian. Nah, ini aku kasih contoh ya. Untuk variabel penelitian itu ada variabel tetap, bebas, dan yang terikat atau responnya. Nah, teman-teman, itu jadi untuk bagaimana sih cara menentukan variabel-variabel itu sendiri.
itu teman-teman cari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kerja dari suatu proses atau reaksi. Nah, contoh nih ya, untuk penelitian saya itu, saya cari di literatur ya, di jurnal itu ada 5 parameter atau 5 faktor yang mempengaruhi hasil dari bio-oil itu sendiri. Yang pertama ada waktu operasi, bahan baku, masa umpan, suhu pirolisis, dan laju alir nitrogen. Nah, di sini teman-teman, dari 5 faktor itu, tentukan mana yang mau di variabel tetap, jadi yang dia itu suatu variabel atau kontrol yang tidak berubah-ubah selama proses penelitian kalian, dan variabel bebas. Nah, di variabel bebas ini adalah faktor-faktor yang teman-teman ingin tahu apa pengaruh dan hubungan masing-masing variabel terhadap respon yang dihasilkan. Nah, respon ini kan hasil ya, hasil kayak yield bio-oil, yield oksigas, dan lain-lain sebagainya. Itu nanti teman-teman bisa pelajari lagi di mata kuliah metodologi penelitian, nanti ada sendiri. Ini jadi memang bukan mata kuliah sih, tapi pengenalan sederhana tentang metodologi penelitian itu sendiri. Pengertiannya bisa dibaca sendiri ya. Oke, lanjut ke prosedur penelitian. Nah, di prosedur penelitian ini itu hampir mirip ya sama tentang di tahapan penelitian itu. Namun di bagian ini itu menjelaskan secara detail tahap-tahap dalam penelitian, termasuk segala hal teknis dari tahap-tahap tersebut, termasuk desain eksperimen dan rancangan percobaan. Jadi kayak gampangnya itu kayak prosedur praktikum. Jadi langkah-langkah yang perlu dilakukan selama penelitian ini didetailkan. Jadi waktunya berapa, masanya untuk dimasukin ke reaktor berapa, terus masa katalis berapa, katalis jenis apa, semua secara detail ada di prosedur penelitian. Dan juga di prosedur penelitian ini juga ada namanya rancangan percobaan atau design of experiment. Nah, desain eksperimen itu contohnya nih di tabel 3.1 ini. Nah, kan tadi kan udah sedikit tahu tuh ya, kan variabel aku laju air ada 1, 1,25, 1,5. Terus suhu ada 400, 500, 600, bobot 450, 500, 550. Nah, namun kok ada ini nilainya yang koma-koma, 0,83, 1,67, 431, 415. Nah, itu jadi dari variabel-variabel itu disusunlah suatu desain eksperimen yang terdiri dari sejumlah run. Nah, ini kenapa dapat run 16 dan lain-lain itu ada sendiri teorinya. Jadi itu menjelaskan tentang kenapa diperlukan ini ya, desain eksperimen ini, agar kita tahu pengaruh dan hubungan antar variabel bebas ini terhadap hasil penelitian kita. Nah, itu jadi diperlukan ya kayak gini, ada 16 run dan parameter-parameter lain. Nah, ini biasanya itu dibuat ya pakai soft. Sebenarnya ada teori kalau mau buat manualnya bisa, tapi biasanya pakai alat bantu software. Yang pertama statistika, kedua SPSS, Minitab, dan sebenarnya banyak lagi. Tapi kalau aku pakainya yang statistika ini. Nah, jadi kalau misal teman-teman penasaran ya tentang bagaimana cara buat desain eksperimen ini, juga sebenarnya nggak cuma buat desain eksperimen ini, tapi juga mengolah data hasil dari desain eksperimen. Jadi teman-teman bisa dapat hasil yang optimal dari suatu eksperimen dan hubungan antar variabel ini. Itu bisa nanti kalau ada yang ingin menanyakan tentang sedikit tutorial bagaimana cara membuat desain eksperimen ini, pengolahan data, mungkin bisa tanya ke aku lagi aja. Oke. Mungkin sekian dulu materi untuk metodologi penelitian atau penulisan proposal bab 3 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat walaupun di masa pandemi ini dengan mencari sebanyak-banyaknya ilmu. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.